Oke, kembali lagi dengan Rizky Abrian. Hari ini kita akan membahas tentang poster-poster FPI yang pernah beredar di internet. Jadi kita akan membahas poster-poster FPI dari sisi kebahasaan dan bagaimana dari sisi visualnya. Dan bagaimana pesan yang ingin disampaikan melalui penempatan visual dan bahasa yang berada di dalam poster tersebut. Jadi ada 3 poster yang akan kita bahas dan kita akan membahas secara runtut. Yang pertama adalah poster Aksi Bela Islam 3 yang dikenal dengan 212. Yang kedua adalah poster cabut batalkan RUU HIP. Yang ketiga adalah poster penjemputan Habib Rizik di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi yang pertama adalah poster Aksi Super Damai. Jadi ya seperti kalian lihat ini adalah salah satu contoh poster yang dibuat untuk mempromosikan atau mengkampanyekan gerakan 212. Jadi gerakan ini, istilah ini muncul ketika FPI atau waktu itu diberi nama GNPF MUI, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Jadi ini adalah organisasi atau kelompok yang dibuat untuk memenjarakan Ahok. Jadi yang pertama adalah aksi super damai. Kenapa membuat kata aksi super damai? Karena aksi-aksi sebelumnya terindikasi dengan kericuhan. Jadi ada kata besar yang dibuat adalah aksi super damai. Kenapa? Supaya untuk menunjukkan bahwa aksi ini benar-benar damai. Karena jika aksi misalnya revolusioner atau tangkap atau menggunakan kata-kata yang negatif, maka polisi akan memiliki bukti dan memiliki bukti yang mengandung unsur pidana sehingga bisa menangkap koordinator atau korlap-korlap yang mengadakan acara ini karena berpotensi memunculkan kerusuhan. Itu yang pertama. Aksi super damai adalah kata kunci yang dimunculkan untuk menghindari dari polisi atau aparat atau pemerintah yang notabene pada konteks saat itu adalah berlawanan dengan FPI, GNPF MUI dan organisasi-organisasi yang sealiran atau seideologi. Oke. Yang kedua adalah Aksi Bela Islam 3. Jadi di pojok kanan atas bertulisan Aksi Bela Islam 3 ini merupakan serial ketiga dan ini juga untuk mengunci peserta-peserta sebelumnya yang telah mengikuti Aksi Bela Islam 1 dan Bela Islam 2 untuk hadir di acara Bela Islam 3. Itu adalah pesan kedua yang bisa saya tangkap. Yang ketiga adalah bagaimana penempatan foto-foto yang ada di dalam poster. Jadi menempatkan Rizik Syihab di tengah dengan gambar yang lebih besar, penempatan pas di tengah, dengan di bagian kiri dan kanan yaitu ustadz-ustadz yang merupakan ustadz-ustadz yang seideologi dengan mereka, dan di pojok sendiri terdapat unsur polisi yaitu dengan Kapolri dan Jenderal TNI di sebelah kanan. Oke, selanjutnya di barisan kedua juga terdapat beberapa ustadz dan penempatannya selalu seperti ini, mengesankan bahwa acara ini, kalau saya baca dari penempatan foto seperti ini, adalah untuk mencitrakan atau mengesankan bahwa acara ini diamini, acara ini direkomendasikan, disetujui oleh banyak tokoh. Dan pastinya ketika acara ini disetujui oleh banyak tokoh, pastinya acara ini bukan acara yang sepi dan pasti ramai. Oke, itu yang saya tangkap, dan tetap menempatkan Rizik Syihab sebagai pusat dari seluruh kegiatan ini, bahwa dia adalah pengatur atau imamnya atau koordinator yang segala instruksinya harus diikuti. Oke, selanjutnya jam, ya poster harus menampilkan jam yang jelas, 2 Desember 2016. Ya ini mungkin salah satu kecerdasan ketika mereka menggunakan tanggal-tanggal yang cantik, sehingga ketika memang kegiatan itu berhasil, dan inilah juga salah satu kecerdasan ketika mereka menggunakan tanggal yang cantik dan kebetulan berhasil, maka dia bisa menjadikan tanggal tersebut untuk diulang kembali. Sebenarnya ada waktu itu 4/11
Dan akhirnya yang paling sukses adalah 212, 212. Dan yang kemudian ini berakibat bahwa ada identitas baru yang diciptakan dari masa tersebut yang bernama 212 atau alumni 212, yaitu mereka atau siapapun yang pernah mengikuti aksi ini. Jadi mereka menamai ini merupakan akhirnya terbentuk identitas baru, fenomena baru yang sengaja diciptakan, tapi tercipta secara tidak sengaja. Awalnya mereka berusaha menggunakan 411, lalu berhasil dengan 212. Aksi ibadah, gelar sajadah, istighosah, dan doa untuk negeri. Jadi memang sebenarnya aksi ini digunakan untuk memberi tekanan kepada pemerintah untuk segera memenjarakan Ahok, karena dia diduga sebagai penista agama. Karena menjelang pemilu DKI waktu itu, sholat Jumat di Monas. Tapi karena untuk menghindari unsur kriminal, untuk menghindari kesan negatif dari acara ini, sehingga semua aspek atau semua pihak bisa mengikuti acara ini, maka digunakanlah aksi super damai, aksi ibadah. Jadi menganggap ini sebagai ibadah. But ya memang beberapa orang tahu, beberapa orang tidak, bahwa biasanya di Indonesia kerumunan massa untuk ibadah itu terjadi paling banyak ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Sedangkan ini merupakan murni aksi politik yang ditutupi oleh kata-kata seperti ini, yaitu ibadah. Jadi ketika orang ingin berpolitik bisa ikut politik, ketika orang hanya ingin beribadah, ketika orang merasa memang ini adalah panggilan sebagai umat Islam, mereka bisa datang. Jadi penggunaan kata-kata seperti ini cukup bagus untuk mendatangkan sebanyak-banyaknya massa. Karena apabila dia tidak menggunakan pesan-pesan yang universal, maka yang datang hanya yang berkepentingan. Dan ini berusaha membuat poster untuk mengakomodasi kepentingan sebanyak-banyaknya orang. Dan selanjutnya adalah ada keterangan dari beberapa akun Instagram. Ini kebetulan yang saya ambil yang muncul di Google adalah Bela Quran, Instagram Bela Quran, dan di bawah pojok kanan ada 411 yang merupakan logo atau yang merupakan kegiatan sebelumnya yang kemudian disingkat supaya mudah diingat menjadi 411 GNPF MUI. Jadi karena jika menggunakan kata FPI sendiri dia kurang mencakup orang banyak. Jadi tugasnya adalah bagaimana mengambil sebanyak-banyaknya massa, dan mereka kemudian menggunakan GNPF MUI, yaitu gerakan yang mengawal fatwa MUI. Waktu itu memang masih Ma'ruf Amin masih berada di kubu yang berseberangan dengan Jokowi. Jadi ini adalah analisis dari poster yang pertama. Mereka ingin mengadakan aksi super damai dengan nama gerakan serial ketiga, aksi bela Islam ketiga, di tanggal yang sangat cantik, menggunakan banyak foto yang mengindikasikan bahwa acara ini bisa didatangi siapapun, dan menyebutkan 411 karena mereka awalnya menganggap 411 karena masanya sudah cukup banyak. Mereka menggunakan identitas 411 pada awalnya, tapi ketika pada akhirnya 212 bisa memuat lebih banyak massa, maka pada akhirnya kemudian mereka menggunakan identitas 212. Dan itu pun masih berefek sampai sekarang bahwa identitas 212 masih ada. Terlepas dari kontroversinya ketika ada yang pro dan kontra terhadap penggunaan istilah tersebut. Selanjutnya adalah RUU HIP dan Prolegnas. Seperti sebelumnya, jadi beberapa poster-poster yang dibuat selalu menggunakan visual yang bagus. Jadi penggunaan font juga benar-benar tidak asal, dan selalu ada pesan bahwa tetap tokoh paling utama di dalam poster tetap Habib Rizik. Mereka menggunakan warna merah karena tema yang diambil adalah melawan komunisme, sedangkan font yang dipakai juga font-font yang tidak elegan atau tidak tenang, ya, mengesankan yang sangat tegas, aksi selamatkan NKRI dan Pancasila dari komunisme. Apa kata yang bisa diambil, pesan yang bisa diambil dari kata-kata ini adalah poster ini mengindikasikan bahwa Indonesia sedang dalam bahaya. Selamatkan, aksi selamatkan, bahwa kita harus bergerak, aksi selamatkan. Ini berupa kata kerja yang
menanamkan ke dalam psikologis orang yang membaca jika mereka tidak bisa mencerna bahwa NKRI dan Pancasila ini sedang berada dalam ancaman komunisme. Dan memang sejak dahulu sampai sekarang komunisme selalu menjadi kambing hitam. Jadi selalu menjadi alasan yang paling kuat untuk dijadikan musuh bersama. Ya, sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang komunisme selalu menjadi musuh bersama di Indonesia. Menampilkan gedung DPR, menampilkan di kiri atas adalah Habib Rizik dengan bendera merah putih sebagai latar dan menggenggam bendera merah putih karena poster ini untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang berada di dalam lingkaran ini adalah orang-orang yang peduli Indonesia, yang cinta Indonesia. Mereka juga poster-poster seperti ini untuk melakukan counter discourse bahwa terhadap anggapan banyak orang bahwa golongan ini adalah teroris, golongan ini adalah anti nasional, ingin mengganti ideologi agama. Maka untuk mengcounter discourse tersebut, maka mereka menggunakan warna merah dan putih, gambar menggenggam bendera untuk menunjukkan bahwa oh ini nasionalis. Lalu dimunculkan gambar Garuda juga yang cukup bagus, gambar Garuda Pancasila yang cukup bagus dan menggelegar. Lalu warna merah dan pojok kanan agak bawah itu terdapat logo komunis, simbol komunisme yang diberi tanda X bahwa yang menunjukkan dia benar-benar melawan komunisme. Cabut dan batalkan RUU HIP dan dari prolegnas. Sebenarnya kata-kata ini tidak terlalu cukup signifikan, tapi tidak terlalu karena orang-orang akan lebih masuk kepada visual-visual yang muncul. Jadi ada gambar Habib Rizik, ada merah putih bahwa kesannya adalah Habib Rizik adalah orang yang sangat nasionalis, ada gambar Garuda, mereka sangat berjuang dan sangat menolak komunisme. Siapa komunisme yang disebut adalah lawan politiknya. Oke, dan seperti biasa untuk memastikan bahwa acara ini dijamin ramai, mereka selalu menggunakan banyak foto atau banyak foto-foto yang banyak foto orang atau tokoh penting atau menggunakan logo-logo institusi untuk mengesankan bahwa acara ini akan diikuti oleh banyak orang. Seperti itu. Oke, jadi ini pesannya adalah bagaimana mereka berusaha mengcounter discourse untuk counter discourse atas tuduhan bahwa Habib Rizik seorang yang tidak nasionalis, seorang yang radikal dengan memunculkan gambar-gambar bernuansa nasionalisme, bernuansa perjuangan Indonesia disandingkan dengan foto Habib Rizik. Yang ketiga, jadi seperti yang kita tahu bahwa Habib Rizik sudah sekian tahun tidak pulang, berada di Arab Saudi dan akhirnya pulang. Ini adalah salah satu foto poster yang saya ambil di internet juga, saya ambil comot aja. Goes to Soekarno-Hatta dengan hashtag Goes to Soekarno-Hatta, bela Islam, bela ulama, dan bela Indonesia. Selalu berusaha melawan counter discourse dari publik bahwa Habib Rizik bukan agen dari Arab atau bukan orang asli Indonesia, maka dia selalu memunculkan hal-hal seperti itu. Backgroundnya adalah Bandara Soekarno-Hatta, lalu memunculkan foto-foto dengan warna yang kontras untuk menegaskan bahwa tokoh-tokoh ini penting. Lalu ada, ini visual yang cukup bagus, sambut kedatangan imam besar. Mereka selalu berusaha memasukkan unsur imam besar untuk membesarkan ketokohan ini dengan memunculkan kata-kata seperti itu, imam besar, lalu bela Islam, bela ulama, bela Indonesia. Mereka selalu menggunakan kata-kata bela bahwa dengan atas dasar kata-kata membela maka diizinkan. Seperti seandainya misalnya TNI membela negara dengan membunuh orang lain. Nah, itu mungkin contoh-contoh yang seperti itu. Tapi ini konteksnya berbeda. Bergabung bersama jutaan umat Islam dari seluruh penjuru Indonesia. Jadi ini mengesankan bahwa acara ini pasti didatangi oleh jutaan umat Islam. Dan di bawah sendiri ada hashtag Spirit 212. Mereka sudah punya logo sendiri dan itu identitas yang sudah pasti orang-orang yang pernah mengikuti itu pasti tertarik untuk datang. Jadi mereka berusaha menyasar sebanyak-banyaknya orang seperti biasa dengan menggunakan berbagai macam identitas yang universal. Tokoh-tokoh juga dimunculkan bahwa sebagian besar tokoh-tokoh atau foto-foto yang dimunculkan saya juga tidak terlalu kenal, tapi mengerucut pada satu garis besar bahwa mereka adalah melawan pemerintah yang
atau melawan rezim. Mereka biasa menggunakan rezim yang tidak adil. Ya, karena kebenaran adalah milik persepsi masing-masing, dan bagi mereka tokoh ini adalah tokoh yang pantas dijadikan panutan, sehingga jika mereka dimunculkan dalam poster maka bisa dipastikan mereka datang ke dalam acara, dan orang-orang yang merasa sebagai pengikut dari salah satu foto tersebut kemungkinan juga tertarik untuk datang. Ya, itu adalah salah satu analisis, tapi ini kesannya warna dominan dari poster ini cerah, putih, seperti menganggap sebagai kedatangan. Lalu ada efek-efek cahaya yang sangat bagus, ini seakan-akan mendatangkan seseorang yang sangat penting yang bisa membuat perubahan. Jadi mereka harus menjemput, temanya putih karena ini tidak dalam kegiatan yang melawan seseorang atau melawan pihak tertentu. Maka ini berbeda dengan foto-foto yang sebelumnya, yaitu yang merah ini jelas sekali bahwa untuk mengesankan agresivitas dan menggerakkan orang-orang untuk lebih heroik. Sedangkan yang aksi super damai ini memang warnanya juga tidak dibuat terlalu kuat, karena ini sudah dalam pantauan pemerintah. Karena waktu itu memang sudah diwanti-wanti kalau acara ini sampai terjadi provokasi atau kerusuhan maka semua korlapnya akan ditangkap. Karena ini memang acara yang sebenarnya melawan pemerintah. Dan ya, ini adalah 3 analisis saya terhadap poster-poster buatan saya bilang tanda kutip FPI. Ya, jadi tokoh kunci dalam poster selalu menampilkan Rizik Syihab sebagai tokoh utama, selalu menampilkan keindonesiaan Rizik Syihab sebagai counter discourse atas publik yang menganggap bahwa beliau adalah tokoh yang radikal, menampilkan banyak sekali orang, institusi atau pihak untuk mengesankan bahwa acara ini pasti ramai, dan terakhir tetap ada pesan-pesan. Apa pesan dalam kegiatan tersebut, apa yang akan dilakukan, apa yang dilawan, apa yang diterima, sesuai dengan poster masing-masing. Dan juga ada logo, selalu menggunakan identitas 212 atau identitas ideologis dalam poster tersebut. Oke, mungkin cukup saya bisa membahas tentang poster atau bahasan-bahasan yang lain. Jadi bahasan saya mungkin bisa dijadikan sebagai pembahasan akademik, bisa dijadikan jurnal ataupun skripsi, dan mungkin ada contoh-contoh lain yang mungkin bisa dianalisis. Dan ini adalah analisis yang murni sebagai analisis. Saya berusaha menganalisis dengan kapasitas pengetahuan saya di bidang bahasa dan makna visual, makna semiotis yang bisa saya tangkap bagaimana pesan di dalam poster-poster ini. Jadi ini murni analitik, no politik. Oke, terima kasih. Demikian analisis dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.